Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Esra, pasal yang kedua. Kitab Esra, pasal yang kedua. Saudara, kalau kita melihat dari judulnya aja, ini seringkali merupakan pasal seperti ini seringkali kita lewatkan ya, karena kita seperti membaca daftar sensus, ya kan? Tapi saya mengajak kita melihat dulu 1-2 ayat dari Esra pasal 2. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 2 terlebih dahulu. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yeshua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Bana, dan seterusnya ya. Kalau saudara melihat ada beberapa nama yang tidak asing, salah satunya Mordekai. Kita melihat nanti dia berperanan cukup penting di dalam kitab Ester ya. Karena memang kitab Esra seperti pernah saya sampaikan, Esra, Hagai, Zakaria, dan kitab Ester serta Nehemia berhubungan semuanya. Kemudian kita akan melihat saudara, dari daftar nama orang-orang yang berangkat kembali ke pembuangan, dari pembuangan di kloter pertama. Jadi ini kloter pertama ya, seperti saya ceritakan pasal 1 sampai pasal 6 itu kloter pertama, saudara. Pasal 7 sampai dengan 10 kloter kedua. Jadi ini pasal 1 sampai 6 kloter pertama di bawah kepemimpinan Zerubabel dan imam besar Yesua. Pada waktu kita membaca sepintas tentang kitab Esra, pasal 2 ini kita akan melihat sebuah daftar yang boring, yang membosankan. Tapi saya percaya bahwa kenapa daftar ini ditulis, pasti semua punya maksud di baliknya. Ada tujuan Tuhan dari penulisan daftar yang kelihatannya monoton. Nah, saudara, ada beberapa pelajaran, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, bahwa dari daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan ini, saya boleh menangkap beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kalau kita bisa melihat dari semua daftar nama-nama orang ini adalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji yang mana? Kita melihat dulu dalam Yeremia pasal 25. Yeremia pasal yang ke-25, kita melihat dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Yeremia pasal 25, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Kita melihat bahwa seperti yang dituliskan dalam Esra 1 ayat 1, bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores sesuai dengan penggenapan yang diucapkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa Tuhan itu berapapun puluh tahun yang harus dilalui, Tuhan pasti menepati setiap janji yang diberikan kepada saudara dan saya. Saya nggak tahu janji apapun yang Tuhan pernah kasih buat Anda. Berapapun lamanya kita menunggu,
betapapun susahnya perjalanan yang kita harus lewati, perjanjian yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pasti ujung-ujungnya akan ditepati, karena Tuhan itu tidak pernah mau ingkar janji. Bukan hanya soal penggenapan janji yang Tuhan nubuatkan melalui Yeremia yang Tuhan tepati. Daftar-daftar ini juga menunjukkan sebetulnya kalau kita melihat dari semua daftar-daftar ini, maka yang tergabung di dalam daftar ini adalah seluruh 12 suku. Jadi walaupun mereka diangkut dari Yehuda, tetapi pada akhir-akhir cerita kita pernah membaca bahwa banyak orang-orang dari kerajaan utara itu juga diangkut ke Babel juga. Jadi akhirnya dari kerajaan Israel Utara gabung dengan Yehuda, jadi numplek jadi satu. Kedua belas suku, kalau kita lihat yang tergabung dalam daftar-daftar ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tetap setia menepati janjinya untuk memelihara bangsa pilihannya. Sekalipun bangsa pilihannya mengecewakan dan melawan berkali-kali, tetapi Tuhan tidak dibuat untuk membatalkan apa yang Dia janjikan. Hal yang ketiga juga mengenai janji Tuhan. Janji apa yang digenapi? Yang digenapi dari janji Tuhan di dalam kitab Esra adalah bahwa Tuhan tetap menepati janji keturunan Daud akan tetap duduk di atas tahta. Keturunan Raja Daud akan tetap dipersiapkan. Zerubabel adalah keturunan dari Raja Daud, dari kaum Yehuda. Jadi sebetulnya kita bisa melihat 3 contoh janji yang digenapi oleh Tuhan melalui daftar nama-nama ini. Kesimpulannya adalah apapun yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, Tuhan akan menepati dan menggenapi. Kemarin kita mendengar berita bahwa Ratu Elizabeth itu meninggal dunia di usia 96 tahun. Saya pada waktu mendengar dan kita membahas tentang Queen Elizabeth, kita melihat, wow, ini orang dahsyat ya, sampai umur 96 tahun, boleh dibilang posisinya, kondisi fisiknya masih oke, luar biasa ya. Dan saya kagum-kagum dengan usia 96 tahun, tapi ternyata mamanya beliau, anak-anak cerita sama saya, malah usia 100 tahun lebih. Saya jadi mikir, jangan-jangan banyak keturunan dari Raja Daud ini umurnya panjang-panjang ya. Karena saya percaya, saya pernah ngomong sama teman-teman bahwa Ratu Elizabeth itu ditelusuri ada garis silsilah dari keturunan Raja Daud. Jadi Tuhan benar-benar menepati janji sampai hari ini bahwa keturunan Daud akan tetap duduk di atas tahta. Nah, saudara, itu hal pertama. Apapun yang Tuhan janjikan, jangan putus asa kalau sampai hari ini belum digenapi. Pasti akan digenapi, pasti akan ditepatin. Amin, saudara. Nah, sekarang saya mau ngajak poin kedua. Dari poin kedua ini, kita akan melihat, yuk kita lihat. Dari jumlah yang ditulis dalam kitab Esra, kita melihat bahwa di sini dituliskan jumlah orang-orang yang ikut dalam rombongan pertama dari ayat 64, Esra pasal 2, ayat yang ke-64. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Kalau kita hitung sebetulnya ya, dari jumlah orang Israel yang dibuang, kalau kita bandingkan dengan bilangan pasal 1, ayat 46 sampai 40, ayat 45 sampai 46, kita akan melihat bahwa jumlah yang berangkat dalam pembuangan tidak sampai 10%. Jadi kalau dilihat itu menyedihkan sekali, di-compare dengan bilangan 1 ayat 45 sampai 46, maka jumlah orang Israel yang balik pada rombongan pertama ini tidak sampai 10%.
Saudara, tapi Anda bisa melihat daftar orang-orang ini daftar apa sih? Beberapa hari yang sebelumnya ketika saya menyampaikan di doa pagi, ini adalah daftar orang-orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara, pagi ini sebetulnya yang saya mau sampaikan itu adalah begini, bagaimana sih kita sebetulnya meresponi janji Tuhan? Karena begini, saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita salah seorang kenalan teman saya meninggal dunia. Jadi dia terkena serangan jantung ketika dia naik lift, kemudian kena serangan jantung dan meninggal. Yang menjadi pemikiran saya pada waktu saya mendengar kabar ini, saya masih ingat pada awal-awal dulu kami masih mahasiswa ya saudara, kami sering pelayanan bersama. Saya ingat betul bagaimana dia itu sering sekali menjadi objek nubuatan. Artinya, ketika gereja itu mendatangkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang notabene pengurapan nabi, prophet, sering sekali mereka itu entah kenapa aura anak ini tuh luar biasa pada waktu itu. Semua pendeta-pendeta nubuatan banyak yang memanggil dia ke depan, mendoakan dia, menubuatkan, bahkan beberapa tidak segan-segan sampai mengurapi kakinya dengan minyak. Kaki teman saya ini dengan minyak diurapi, nubuatannya itu seperti ini, kamu itu akan menjadi hamba Tuhan besar, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang sangat terkenal di dunia, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, terus kemudian kamu akan betul-betul menjadi hamba Tuhan yang dipakai di banyak forum internasional. Itu nubuatannya. Wah, keren sekali saudara. Nubuatannya itu seperti wow. Kalau kita mendengar nubuatannya bukan dari satu nabi loh, tapi banyak hamba Tuhan yang nubuatin buat dia. Jadi kita tuh sampai merasa gini, ini orang bakal jadi orang hebat, bakal orang gede. Tapi pada akhirnya yang saya lihat bahwa semua nubuatan yang dia terima tidak ada satupun yang terjadi. Nah, seringkali kita itu secara sepihak langsung menyalahkan, oh itu nubuatannya salah, pendetanya sesat. Lo belum tentu loh saudara. Orang Israel juga dinubuati untuk sampai ke tanah Kanaan. Betul sampai, tapi generasi pertama kan gagal untuk menggenapinya. Tetapi generasi kedua yang baru masuk ke Kanaan. Nah, sama dengan teman saya ini, semua nubuatan yang keren-keren itu luar biasa dia terima, tapi tidak satupun yang terjadi. Mohon maaf, jadi dia semuanya malah nggak jadi apa-apa. Secara keuangan juga nggak bisa dibilang berhasil, pelayanan juga nggak berhasil, malah nggak jadi apa-apa. Dia mengalami banyak masalah, dia mengalami banyak liku-liku dalam kehidupannya dia. Yang pada waktu kami mendengar beliau meninggal, yang saya dan suami itu mikir, satu pun kenapa nggak terjadi. Nah, kembali lagi, ada bagian yang kita harus lakukan sehingga janji Tuhan juga digenapi. Nah, daftar nama yang tertulis di kitab Esra 2 adalah orang-orang yang menanggapi panggilan Tuhan atas hidup mereka. Ketika mereka melihat bagaimana Tuhan bergerak menggerakkan hati Raja Kores, maka mereka menanggapi kesempatan ini. Mereka meresponi undangan ini. Mereka mengambil peluang ini. Saudara, tidak semua dari kita seringkali menanggapi panggilan Tuhan. Mungkin ada Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Tapi seringkali kita tidak mau menanggapi panggilan ini karena kita tidak mau, karena kita sibuk dengan persoalan kita masing-masing, karena kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri-sendiri, kita sibuk dengan impian kita sendiri-sendiri. Jadi
banyak alasan yang membuat kita itu tidak merespon menanggapi panggilan Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan pernah memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tetapi panggilan itu selalu kita hindarkan. Karena kita pikir, aku sendiri punya banyak masalah yang belum selesai. Aku sendiri punya banyak target yang belum tercapai. Nah, kita melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang daftar yang limited, tidak sampai 10%. Yang menanggapi panggilan Tuhan. Yang saya khawatirkan dari seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini, yang saya khawatirkan tidak sampai 10% yang betul-betul menanggapi panggilan Tuhan. Saya percaya kalau banyak dari kita kalau ditanya, misalnya salah satu contoh, saya mempunyai satu pelayanan yaitu sekolah gratis King's Kids. Saudara, kalau ditanya secara jujur, ya, kadang-kadang saya berpikir ngapain saya repot-repot ngurusin beginian, ngurusin anaknya orang. Belum lagi kok disalah mengerti dan sebagainya. Tetapi salah satu alasan dan mungkin satu-satunya reason saya mau melakukan ini sampai hari ini, walaupun kadang-kadang masih kewalahan ngaturnya, adalah karena saya tuh belajar untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, bahwa satu kali Tuhan bicara, jangan buang anak-anak itu, jangan biarkan anak-anak itu. Jadi akhirnya dari situlah alasan kenapa saya terus sampai hari ini sudah 13 tahun sekolah ini berlangsung dan sempat vakum 2 tahun ini. Tetapi saya berdoa, jangan sampai kita kalau tahu punya panggilan Tuhan. Saya percaya, tidak mungkin saudara dan saya itu tidak ada panggilan Tuhan. Tidak mungkin. Saya percaya tidak mungkin panggilan Tuhan itu cuma gini, iya panggilan Tuhan untuk melayani keluarga saya. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah memanggil kita itu limited untuk diri kita tok. Itu tidak mungkin. Karena Tuhan itu selalu bilang, aku memanggil engkau untuk menjadi saksiku di Yerusalem. Terus kemudian kemana? Kemana? Sampai ke ujung bumi. Jadi saya nggak yakin kalau saudara dan saya panggilannya cuman, sorry, ibu rumah tangga, pokoknya ngurusin keluarga sendiri. Saya nggak yakin cuman sampai di sana. Saya selalu percaya Anda dan saya dipakai lebih dari itu untuk memberkati orang lain. Karena saya yakin Tuhan sering bilang begini, ladang itu selalu menguning, sudah menguning, tapi pekerjanya yang nggak ada. Saya yakin Tuhan memanggil kita itu bukan untuk hidup egois, cuman untuk diri kita sendiri. Tapi ada orang-orang yang saya tahu mereka seperti orang-orang yang seperti kekristenan Saul yang saya pernah ceritakan. Yang hidupnya pokoknya cuma ngurusin impiannya sendiri, targetnya, ya urusan gereja itu ya biar bagian yang gereja, aku sih enggak mau pusing-pusing, aku enggak mau urusan soal itu, ya pokoknya aku hari Minggu ke gereja, aku kerjaan tercapai, target keluarga tercapai, itu sudah happy, sudah selesai. Saya pernah mikir seperti ini, kira-kira entar kalau kita ketemu Tuhan apa yang terjadi ya? Saya nggak tahu saudara, tapi yang saya tahu bahwa Daud itu melakukan panggilan Tuhan pada hidupnya. Dan saya berharap kalau seperti Saul, ketika hidupnya cuma untuk memenuhi dirinya sendiri, pada ujungnya akhirnya ditolak juga. Jadi saya tetap yakin ketika Tuhan memanggil kita, yang ditanyakan Tuhan itu adalah begini, apakah kamu sudah melakukan kehendak-Ku? Saya percaya bahwa firman Tuhan sendiri bilang, ada kata-kata enyalah sebab aku tidak mengenal engkau. Tuhan bilang bukan orang yang bernubuat, yang membangkitkan orang mati, tapi yang melakukan kehendak-Ku. Saudara, jangan kita pakai dalih begini, loh kan melakukan kehendak Tuhan misalnya ya Bu Ruth, kita baik, kita tidak kepahitan, kita tidak nyakiti orang, kita melakukan ya seperti itu firman yang bilang itulah, kita baik, kita tidak nyusahin orang, betul. Tapi juga saudara jangan lupa ada sebuah amanat agung yang diberikan kepada saudara dan saya, itu untuk semua kita. Apa amanat agung? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Alkitab tidak bilang jadikan keluargamu saja muridku. Jadi pasti ada sesuatu yang lebih daripada sekedar
ublek di Yerusalem melulu, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kita menjadi dampak buat di luar. Entah bentuknya seperti apa. Saya berdoa kita merupakan orang-orang yang masuk di dalam daftar ini. Menjadi sebuah pertanyaan saya, kemana orang-orang yang tidak masuk di dalam daftar? Bagaimana nasib mereka di kemudian hari? Bagaimana reaksi atau respon Tuhan, bagaimana penilaian Tuhan terhadap mereka di kemudian hari? Itu yang menjadi satu homework PR buat saya. Apa yang terjadi ya pada mereka? Bagaimana peranan mereka nantinya ketika mereka sudah tidak ada di daftar ini? Artinya mereka sudah hidup dengan, mungkin mereka sudah terpencar kemana-mana, mereka tidak mau balik ke Yerusalem, mereka tidak mau ngurusi tentang panggilan Tuhan. Kemana ya nasib mereka? Apakah mereka sudah hilang gitu aja? Dan bagaimana mereka di hadapan Tuhan? Itu masih menjadi homework buat saya. Tapi saya berdoa kita masuk dalam orang-orang seperti Daud, yaitu menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita pada zaman kita, pada generasi kita. Nah, itu hal pertama yang kita bisa lakukan, bagaimana kita meresponi janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi, tetapi ada janji-janji yang membutuhkan respon saudara. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita menjadi generasi yang menanggapi panggilan Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan pada zaman saudara, cari tahu kehendak Tuhan untuk saudara, dan melangkahlah walaupun sederhana untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman saudara, pada generasimu. Nah, hal kedua yang saya ingin tunjukkan bahwa daftar ini juga menceritakan, kalau Anda lihat dari daftar ini, Anda melihat ada banyak daftar nama orang. Itu artinya bahwa mereka itu tidak sendirian, artinya ada orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, dalam penggenapan, dalam meresponi panggilan Tuhan. Kalau Anda lihat orang-orang yang tercantum di daftar ini dari berbagai status dan latar belakang. Ada imam, ada penyanyi, ada juga keturunan dari hamba-hambanya Salomo dulu, terus juga ada para budak yang melayani di bait Allah. Dan Anda lihat mereka dari berbagai latar belakang dan status dikonekkan oleh Tuhan menjadi satu untuk mencapai panggilan Tuhan membangun kembali Yerusalem. Yang saya mau tunjukkan itu begini. Tuhan punya panggilan untuk saudara. Oke, katakan panggilannya A. Percayakah Anda bahwa di sekeliling saudara, baik di lingkar dalam yang dekat, maupun masih di lingkar luar yang agak jauh, ada orang-orang lain lagi dari berbagai latar belakang dan status dan posisi dan jabatan dan pekerjaan yang akan dikonekkan oleh Tuhan buat saudara dan saya, yang tujuannya mereka akan dikonekkan untuk membantu penggenapan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Contohnya, saya ambil contoh Zerubabel yang dipersiapkan Tuhan nantinya. Kan ini keturunan dari Yehuda, keturunan Daud. Ada orang-orang banyak di sekeliling Zerubabel yang digabungkan Tuhan di dalamnya dari berbagai background. Tujuannya untuk apa? Untuk sama-sama membantu menggenapi rencana Tuhan untuk bangun kembali bait suci. Sama, orang-orang ini dari berbagai background, sama juga dengan yang terjadi di hidup saudara dan saya. Semua kita akan ada lingkaran dalam maupun luar, maupun lingkaran yang masih jauh, yang dikonekkan Tuhan ke saudara. Untuk apa? Untuk nanti akan mengembangkan, membantu kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, persoalannya itu berarti ini pelajaran buat kita. Semua orang yang dikonekkan dengan saudara itu tidak semuanya menyenangkan. Betul? Tidak semuanya menyenangkan. Ada orang-orang yang dikonekkan dengan kita yang tampaknya memberatkan, yang tampaknya jadi beban, yang tampaknya jadi penghalang, yang tampaknya bahkan menyakiti kita.
Tapi percayakah saudara bahwa semua koneksi yang Tuhan bangun tidak ada yang kebetulan. Amin. Sekalipun orang-orang yang Tuhan bawa di hidup kita, itu dalam tanda kutip tidak enak. Percayakah bahwa tidak ada koneksi yang dibangunkan dan dibawa Tuhan ke hidup saudara dan saya itu yang kebetulan tanpa tujuan. Saya ingat Mother Teresa pernah berbicara begini, some people come as a blessing. Beberapa orang datang di hidup kita sebagai berkat buat kita. Kita senang dan demen dengan yang begini. Tapi Mother Teresa pernah bilang juga, but some people come in our life as a lesson, sebuah pelajaran. Beberapa orang datang di hidup kita jadi sekolah buat kita. Ini pun percayakah bahwa sekolah ini kita perlu? Karena ketika kita dalam perjalanan menggenapi panggilan-panggilan Tuhan, saya percaya panggilan Tuhan tidak cuma satu, ada beberapa. Panggilan-panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita butuh punya karakter-karakter yang mumpuni, yang mensupport, yang mendukung. Bagaimana kita bisa punya karakter yang mensupport? Orang-orang yang datang sebagai pelajaran buat kita, ini adalah sekolah saudara dan saya. Jadi, semua koneksi yang dibangunkan oleh Tuhan, semua orang yang diizinkan Tuhan ketemu dalam hidup kita, ada yang datang sebagai berkat, ada yang datang sebagai pelajaran. Tidak ada yang kebetulan, semuanya punya satu tujuan. Tuhan mau bawa kita bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tugas saudara dan saya adalah kita harus bisa mengelola. Tugas saudara dan saya, kita harus bisa mengelola orang-orang yang dibawa Tuhan ke hidup kita. Bukan cuma mengelola duit, Bapak Ibu, mengelola hubungan, mengelola connection, mengelola orang-orang yang dibawa Tuhan dalam hidup kita. Karena banyak dari mereka itu adalah, apa ya istilah saya, aset. Nah, banyak dari mereka juga menjadi aset buat kita. Aset itu kan tidak selalu dibilang aset yang dalam arti yang mereka cuma memberkati melulu, tapi aset pun aset dalam bentuk yang bungkusan yang kita tidak suka, tapi itu pun juga menjadi sebuah aset yang punya pengaruh di hidup kita. Nah, kita harus punya kemampuan dan kemauan untuk mengelola dengan tepat. Karena saya percaya orang-orang yang dibawa Tuhan, dihadirkan Tuhan di hidup kita, itu adalah agen-agen rahasia Tuhan. Agen-agen rahasia Tuhan. Saudara tidak tahu mana yang dari mereka suatu saat ternyata membawa saudara ke puncak. Kalau dalam hidup Yusuf, orang yang membawa hidup Yusuf ke puncak adalah ternyata dalam bentuk kemasan Tante Potifar. Loh kok bisa? Karena Tante Potifar lah yang memasukkan Yusuf ke sekolah yang paling cepat ketemu Firaun. Sekolah penjara, kan gitu toh saudara. Jadi artinya Yusuf bisa mengelola dengan baik kesempatan yang tidak enak yang terjadi di hidupnya. Dia tetap menjadi narapidana yang taat, dia mungkin friendly dengan, saya percaya kenapa kepala penjara sayang sama Yusuf. Saya percaya kalau muka Yusuf itu bersengut,
kalau muka Yusuf judes. Saya percaya kalau muka Yusuf bencek, no, bahasanya orang. Saya yakin ya, nggak mungkin tuh kepala penjara sayang sama Yusuf. Saya yakin kepala penjara itu sayang. Saudara, Anda jangan bilang gini, dia sayang sama Yusuf gara-gara Tuhan yang membuat dia sayang. Saya percaya peranan Tuhan juga. Tapi ada hal yang kedua yang Tuhan ingatkan. Yusuf itu pasti friendly. Pasti dia itu bisa mengelola hubungan dengan kepala penjara dengan baik. Mungkin, halo Pak, gimana pagi ini anak-anak ya, apa kabarnya? Nah akhirnya dia kan seneng kepala penjara ini. Coba kalau Yusufnya mencucu gitu, marahan, terus suka hot temper, saya percaya dia nggak akan bisa disayang. Kan kira-kira seperti itu. Nah karena disayang sama kepala penjara, akhirnya Yusuf di penjara jadi narapidana elit. Saya mendengar sebuah tafsiran itu menceritakan bahwa Yusuf itu tetap di penjara, tapi dia itu punya akses bisa keluar keliling, kasih makan, apa segala. Jadi dia enggak dikunci kayak gitu tok loh. Jadi artinya bahwa dia punya privilege, kelebihan seperti itu. Makanya dia kan mengirim-ngirim makanan, terus ketemu dengan juru minuman dan juru roti kan gitu. Karena dia keliling dari kamar yang satu ke kamar yang lain, dari sel yang satu ke sel yang lain. Anda lihat, jadi intinya Yusuf itu mendapatkan kemudahan di penjara. Dari mana dia mendapatkan kemudahan? Karena dia bisa mengelola hubungan dengan kepala penjara. Anda bisa nangkep ya. Jadi bagaimana kita meresponi janji Tuhan? Yang pertama kita harus tahu bahwa kita harus mau melangkah, kita harus mau meresponi, kita harus mau ambil peluang, kita harus ambil kesempatan, kita memang mau melangkah untuk melayani Tuhan, kita mau melangkah untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, percayalah bahwa untuk menggenapkan rencana dan panggilan Tuhan di hidup kita, kita tidak mungkin sendirian. Tuhan akan bawa banyak pasukan. Dan untuk bisa membangun pasukan-pasukan ini dengan baik, saudara dan saya harus bisa mengelola. Ya kan? Saudara dan saya harus bisa mengelola hubungan-hubungan ini, memanajemen orang, bukan memanajemen uang saja, bukan memanajemen waktu saja, tapi rupanya kita juga harus belajar memanage orang, memanage hubungan, memanage pertemanan-pertemanan, maupun memanage musuh-musuh kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi biarlah pagi ini kita akan belajar menanggapi panggilan Tuhan, meresponi janji Tuhan, sehingga janji itu boleh digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, hubungan-hubungan, koneksi, orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, tidak ada satupun yang kebetulan. Some people come as blessing, but some come as lesson. Ajarin kami untuk bisa mengelola dengan baik hubungan-hubungan ini Tuhan, karena kami percaya mereka adalah aset-aset yang Tuhan datangkan dalam kehidupan kami untuk mendukung dan membantu kami di dalam penggenapan rencana Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah buat kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau juga Tuhan yang baik buat setiap kami. Engkau membangun hubungan sedemikian. Engkau menyerahkan nyawa untuk kami sehingga kami boleh mendapatkan jalan menjadi warga kerajaan-Mu. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami sudah sehat, kami sudah sembuh, dan kami makan dengan ucapan syukur roti ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan syukur, haleluya. Tuhan, kami mengangkat
anggur ini di hadapan-Mu. Kami percaya ini adalah darah perjanjian baru yang menjadikan kami anak-anak-Mu, mendamaikan kami dengan surga, dan menjadikan kami kembali warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, saat kami minum anggur ini kami percaya kami telah menjadi satu, didamaikan, dibebaskan, dikuduskan. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.